Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'd. Abahulil albab ingkang dadi hormatan Mbak pengurus panitia Maos masa orientasi santri baru Ponpes Al-Ikhlas Pedurungan Lor yang saya hormati, segenap peserta Maos santri baru, kangkang, mbak-mbak santri Al-Ikhlas yang sangat Umi cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini malam keberapa ini berarti Maos? Malam keempat ya, malam keempat. Kalian semua baik panitia ataupun peserta Maos masih dalam keadaan semangat. Kenapa Maos itu perlu kita laksanakan? Ini yang harus kalian mengetahui, bahwasanya Maos itu masa orientasi santri baru. Artinya Maos itu menjadi wahana, menjadi ajang memperkenalkan kepada para santri baru tentang kebiasaan-kebiasaan, tentang budaya-budaya, tentang pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren. Hal ini menjadi penting diinformasikan, dibekalkan, diorientasikan kepada santri baru. Karena apa? Karena santri baru itu adalah masa peralihan. Karena sebelumnya kalian tidak punya jabatan santri, tetapi sekarang kalian menjadi santri. Atau mungkin kalian sebelumnya tidak nyantri di Al-Ikhlas, sekarang kalian nyantri di Al-Ikhlas. Kenapa perlu diadakan juga atau harus ikut juga? Karena setiap pondok pesantren pasti punya ciri khas, punya peraturan, punya metode pembelajaran yang berbeda-beda. Satu pondok dengan pondok yang lain, Umi yakin tidak ada yang sama dalam metode pembelajaran. Walaupun mungkin kitab-kitab yang diajarkan itu adalah sama. Sehingga penting, Maos ini adalah menjadi penting bagi kalian yang nyantri baru, baik belum pernah menjadi santri ataupun sudah pernah menjadi santri di pondok lain, masuk ke Al-Ikhlas, dikenalkan budaya-budaya di pondok pesantren Al-Ikhlas. Kemarin Umi mengikuti Maos di jadwal pertama, kalian sudah dipaparkan oleh Abah tentang sejarah berdirinya pondok pesantren Al-Ikhlas. Kemudian materi kedua, sepertinya Mas Barik juga sudah mengenalkan tentang apa kemarin? Tentang apa coba? Tentang pembelajaran atau sistem pembelajaran di pondok pesantren Al-Ikhlas. Umi yang gak ikut aja mengikuti yuk ya. Kemudian yang kemarin hari ketiga ada Pak Rizal tentang apa? Akhlak atau sopan santun yang harus dipunyai santri di Ponpes Al-Ikhlas Pedurungan Lor. Nyambung kemudian kemarin siapa? Pak Irfan. Lah alhamdulillah malam ini Umi diberi kesempatan ya oleh panitia untuk mengisi tentang apa? Metode atau cara belajar yang efektif di pondok pesantren. Anak-anakku semua, santri putra-putri Ponpes Al-Ikhlas yang sangat Umi cintai, perlu kalian ketahui bahwasanya baik kalian di pondok ataupun kalian tidak di pondok, waktu tidak ada yang berkurang. Ya loh, sehari tetap 1 kali 24 jam. Ya, baik kalian di pondok ataupun tidak di pondok, waktunya itu sama. Ning pondok ya sedina 24 jam, kalian di rumah juga 24 jam. Ya, cuma bedanya apa?
Bedanya kalau di rumah kalian mungkin tidak ada peraturan pembelajaran yang mengikat. Tetapi kalau kalian di pondok pesantren 24 jam itu isinya hanya belajar dan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Otomatis kalian perlu penyesuaian. Di rumah misalkan Umi contohkan, kalian meh jamaah apa tidak, orang tua kadang tidak peduli. Tapi kalian di sini harus jamaah. Kalian mungkin di rumah orang tua nggak peduli ngaji, atau kadang ngaji sekali sehari 1 kali di rumah sudah bagus apa belum? Sudah bagus. Seusia kalian bar maghrib ngaji, utawa misalkan bar asar ngaji atau bar isya ngaji itu sudah bagus. Tetapi ketika kalian di pondok pesantren ngajinya enggak cukup 1 kali. Hampir setiap waktu habis sholat pasti di pondok manapun rata-rata digunakan untuk mengaji. Bedanya jauh sekali, tapi waktunya sama. Durasinya juga berbeda. Ketika kalian di rumah ngaji paling lama, misalkan kalian deres sendiri, setengah jam wis molat-molat apa ndak? Molat. Tapi kalau di pondok kalian ngaji minimal setengah jam, rata-rata 1 jam. Bahkan kalau madrasah diniyah sampai 2 jam. Ya toh? Jenengan kalikan sendiri coba. Kalau dikalikan 1 jam ngajine ping 5, berarti kalian ngaji di pondok itu sudah berapa jam? Sehari 24 jam, yang 5 jam sendiri kalian gunakan untuk mengaji. Coba 5 jam, berarti masih berapa jam nang? 19 jam. Tidurnya 6 jam. 6 sama 5 berarti berapa? 11 jam. Untuk istirahat 2 jam. Masih bisa istirahat gak kalau di pondok? Masih bisa. Masih bisa untuk ro'an apa enggak? Masih bisa. Jadinya sebetulnya ketika kalian di pondok dan ketika kalian di rumah tidak ada yang berbeda waktunya. Cuma ketika kalian di pondok waktu 24 jam kalian akan lebih bermanfaat. Gitu? Ketika kalian di rumah 24 jam. Maaf, kondisi seperti ini wayah pandemi, sekolah daring. Jujur, waktu kalian banyak digunakan paling untuk nyekel HP dengan alasan mengerjakan daring. Sehingga Umi sering dapat WA dari wali murid. Umi, ini anak saya kenapa mengerjakan daring selalu mengunci diri di kamar. Setiap saya bangunkan, saya suruh sholat, alasannya katanya nembe ngerjake tugas. Anehnya mengerjakan tugas di dalam kamar plus kamarnya dikunci. Orang tuanya tidak boleh masuk. Kira-kira di dalam kamar, pilih jawabannya. Apa yang dilakukan di dalam kamar? 1. Mengerjakan daring. 2. Nonton video porno. 3. Main game online. Kira-kira jawabannya yang paling banter yang mana? Iya, main game online. Kenapa? Karena kalau itu tidak terkait dengan rahasia, tidak terkait dengan kemarahan orang tua, mengerjakan daring harusnya tidak harus di kamar plus di kunci. Ya saya kembalikan, saya tanya, Bu, anak jenengan larene jenengan ten kamar abet jam pinten dugi jam pinten. Gini kok paling bar sarapan mlebu kamar, kamar dikunci, rekane duhur pun jam kalih kula dodok, kula ken salat duhur. Jawabane, Ibu ki kok ganggu terus ki lho. Aku ki ning jero kamar gek ngerjake tugas.
Tugas belajar apa tugas nonton game? Nonton game. Tugas belajar apa nonton video porno? Nonton video porno. Itu kalau di rumah. Iya enggak Mas Raffi kira-kira? Nah, gitu. Nah, banyak beralasan pegang HP biar dimaklumi orang tua. Orang tua biar tidak mengganggu, minta pulsa, minta kuota biar diberikan dengan alasan garap tugas. Padahal garap tugas itu pasti ada waktunya. Gitu. Guru hampir tidak pernah memberikan tugas di atas jam 12. Kecuali mungkin gurunya lupa, karena guru juga manusia. Dadose nggih kula omongi, nak niku kemungkinan mengerjakan tugas lain, karena tugas daring kalau langsung dikerjakan paling jam 11 sudah selesai. Kok nganti bar duhur mengunci kamar, mangan jare engko bar mangan delok engkas mlebu kamar meneh, kamare dikunci meneh. Jelas itu tidak mengerjakan daring. Lah itu gitu. Segi manfaatnya aja beda, waktunya sama, sehari 24 jam. Tapi ketika kalian di rumah, waktu kalian banyak digunakan mengunci diri di kamar, yang isinya di kamar kalau tidak tidur nonton HP. Tapi kalau di pondok enggak. Pondok terutama Ponpes Al-Ikhlas Pedurungan Lor menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena memang kondisi saat ini pembelajaran tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Pembelajaran harus lewat HP, kita maklumi, kita hormati. Kalian dikasih kesempatan untuk menggunakan HP setiap hari, tapi HP-nya digunakan untuk daring. Berapa jam kira-kira pegang HP-nya? 3 sampai 4 jam. Tapi kira-kira 4 jam itu yang digunakan untuk daring paling banter berapa? Berapa? 1 jam. Bonusnya berapa? 3 jam. Berarti akeh kanggo daringe apa akeh buat bonusnya? Iya, wong di pondok saja pegang HP untuk daring masih banyak untuk bonusnya, apalagi yang di rumah. Soalnya kalau di pondok begitu zuhur, begitu jamaah zuhur, HP sudah harus dikumpulkan. Setelah itu goodbye. Tapi kalau di rumah ada batas waktu kalian pegang HP-nya apa enggak? Tidak ada. Makanya ini kalian tidak salah. Orang tua kalian sangat bijaksana sekali mengirimkan kalian untuk di pondok pesantren. Supaya waktu kalian 24 jam itu benar-benar bermanfaat. Itu dari segi penggunaan HP. Belum dari segi ngluyurnya. Belum dari segi dolannya. Yang punya motor, kira-kira kakinya kering enggak? Tangannya kering enggak kalau sehari tidak belayap? Sehari orang ngempake motor kira-kira betah apa enggak? Enggak betah. Rumangsa duwe motor, ana kontake, ana bensine, bar entuk WA. Yuk ketemuan di sini. Kira-kira mangkat apa tetap di rumah? Mangkat. Mangkat kopdar ketemu koncone cukup 1 jam atau berjam-jam? Berjam-jam. Nah gitu, di pondok kalian bisa semacam itu? Tidak bisa semacam itu. Lah makanya di sini Umi kasih tahu teknik bagaimana supaya kalian di pondok pesantren, waktu kalian, fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh orang tua kepada kalian, kebijakan pondok pesantren yang diberikan kepada kalian bisa bermanfaat.
bermanfaat. Umi nggak ngasih dalil yang muluk-muluk. Umi ambil dari kitab Alala, ya toh. Ini resepnya Imam Syafi'i. Metode belajar untuk santri, ya, menurut Imam Syafi'i. Di kitab Alala, sepertinya juga sudah diajarkan di kelas Iqdad. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika amma jemu ihabi bayani zukain wahirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyati ustadin wa tuli zamani. Coba sarang-sarang, ya, ini harus hafal. Santri ini resep metode belajar Imam Syafi'i Alala itu harus hafal. Saya ingat belajar Alala itu sepertinya saya masih SD dulu. Nenggone diniyah diajari kitab Alala. Siiran itu berarti saya hafal ketika saya ya seusia Mbak Labwa. Nganti sak tuwone, nganti aku duwe anak gedene sak Mbak Labwa wae sing nembe urung mesti ragil nggih. No, wong ketoke jek pantes. Nembe sekawan. Nah, dari seusia Mbak Labwa saya sudah kenal Alala itu nggih, nganti saiki masih hafal. Coba dihafalke. Alala tanalul ilma illa bisitati saumbika majmu ihabi bayani tukain wahirsin wastibarin wabul ghafri wairsyadi ustadi watuli zamani. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Ingatlah, ilmu itu tidak bisa kalian dapat kecuali dengan 6 perkara. Saumbika ammasmu iha bi bayani. Akan saya ceritakan tuh dikupas ya dengan tuntas. Lah dari syarat mencari ilmu ini nanti kita nanti bisa tarik bagaimana seharusnya metode belajar di pondok pesantren supaya waktu kalian efektif ya. Syarat menuntut ilmu ini menurut Imam Syafi'i. 1, zukain, cerdas. Ini harus. Nah, yang perlu kalian ketahui, memaknai cerdas wi ora kudu pinter, ora kudu ranking siji. Rubah pola pikir kalian. Zukain, cerdas. Cerdas itu tidak harus yang ranking, tidak harus yang juara. Cerdas itu artinya apa? Nak diulang kui mudeng, gitu. Nah, orang yang mudeng, orang yang paham itu kan tidak harus dapat ranking. Apalagi kalian memahami cerdas. Cerdas itu tidak hanya dalam hal intelektual. Syarat mutlak yang pertama ini menurut Imam Syafi'i. Siji, nak jenengan pengen dadi murid, pengen dadi santri, kudu pikirannya sing cerdas. Gitu. Nah, gen iso cerdas kudu digatekke. Niki berarti nggih, dari cerdas metode belajar yang ditarik itu adalah jenengan kudune cerdas, makanya biar cerdas jenengan harus memperhatikan. Gitu. Karena apa? Allah itu memberi kecerdasan manusia beda-beda. Ono sing langsung diterangke paham. Ono sing kudu dibaleni, ono sing kudu dibaleni pisan ora apal nganti dibaleni ping pirang-pirang. Dibaleni ping pirang-pirang tidak masalah. Sing penting jenengan paham. Gitu. Lagen paham kuwi jenengan kudu gatekke. Kalau bahasa belajarnya namanya fokus.
fokus. Apa Mbak? Fokus. Fokus iku gatekke. Pandeng gurumu. Gitu. 1. Ya, perhatikan gurumu. Gitu. Jangan jangan pedulikan kanan kirimu. Yang ketiga, ojo utal-util. Makanya ketika Umi mengajar, misalkan 2 jam pelajaran, paling ketika Umi menerangkan, pasti Umi akan memberikan aba-aba. Tolong, ketika Umi mengajar, ketika Umi mendengarkan 15 menit, Umi nggak butuh banyak waktu. 15 menit ketika Umi memberi teori, ketika Umi menjelaskan, tolong perhatikan. Pandang wajah Umi. Jangan sampai ada yang guyon sendiri. Jangan sampai ada yang terpengaruh dengan teman. Karena apa? Ketika kalian fokus memperhatikan saat guru menerangkan, lihat wajahnya. Syukur bagi ini gitu. Gerak mulute guru itu jenengan gatekke. Gitu. Gurune gek nerangke apa? Wajahnya perhatikan. Fokus, insya Allah Umi jamin kalian pasti akan paham. Sing dadekke jenengan kuwi ora paham utawa angel pahame karena kalian kurang konsentrasi, karena kalian tidak fokus. Baru setelah Umi selesai menerangkan, enggak lama, 5 menit kadang 10 menit, tolong perhatikan. Karena ketika kalian memperhatikan, Umi menerangkan hal yang paling dasar, hal yang paling penting. Kalau kalian memperhatikan, insya Allah paham. Tapi kalau sudah Umi kasih aba-aba, tolong perhatikan. Tapi kalau kalian belum bisa fokus, pikiran yang grambyang tekan dindi, ketoke ngrungokke tapi malah tangane util gambar, narangono jual jawil kancane, bisa dijamin pasti kalian tidak akan paham. Ya. Jadinya melatih supaya otak kalian cerdas, zuka tadi, kalian harus fokus, kalian harus konsentrasi. Karena ketika guru mengajar, sebetulnya ketika guru memberi teori itu tidak banyak waktunya. Waktu guru itu banyak, kadang untuk membimbing anak-anak, kadang untuk menasehati, gitu. Teori yang detail itu paling enggak banyak. Lah ketika guru guyon, intermezzo, memberitahukan dengan akhlak, nggak mungkin guru dengan sepaneng. Lah itu kalian bisa lebih rileks. Tapi ingat, ketika guru memberikan materi yang itu materi pokok, tolong kalian fokus, konsentrasi. Nah, rumus ini kenapa Umi bisa memberikan kepada kalian? Bahkan ini adalah pengalaman saya ketika saya di pondok pesantren. Insya Allah prestasi saya dulu tidak mengecewakan. Ketika saya nyantri, insya Allah prestasi saya ya sangat membanggakan, gitu. Baik di pondoknya atau di sekolah formalnya. Sama seperti kalian. Waktu saya dulu ketika saya di pondok itu sama, sehari 24 jam. Kenapa saya bisa berprestasi yang baik? Resep saya cuma 1. Saya cah sekolah, saya cah pondok. Waktu itu prinsip saya tujuan utama saya mondok. Gitu. Saya mondok plus sekolah. Kenapa? Karena waktu saya lebih banyak di pondok daripada di madrasah. Saya di madrasah, saya di Futuhiyah paling banter jam 7 sampai jam 1. Hanya berapa jam itu? 6 jam. 5 sampai 6 jam. Selebihnya berarti saya berada di mana? Saya berada di pondok. Berarti saya ini mondok sambil sekolah. Bukan sekolah yang kebetulan tinggal di pondok. Saya dulu memahaminya begitu. 24 jam itu saya yang 6 jam di madrasah. Berarti saya selebihnya turuku yo ning pondok, adusku ning pondok, gitu. Ngisingku yo ning pondok, bahkan nah hura-huraku, guyonanku juga di pondok. Jadinya apa? Saya lebih mementingkan kepentingan pondok daripada kepentingan sekolah. Ketika terjadi dualisme antara pondok dan madrasah, saya harus memilih mana? Otomatis saya akan memilih pondok. Pondok tidak memperbolehkan
sekolah melaksanakan program ini. Tapi kalau pondok tidak mengizinkan, saya tidak akan berani membangkang. Misalkan sekolah atau madrasah mengadakan kegiatan ini ke sana. Izin kepada Mbah Yai, izin kepada pengurus. Kalau Mbah Yai tidak mengizinkan, tidak mungkin saya akan berangkat. Karena apa? Saya anak pondok, waktu saya lebih banyak di pondok. Dan yang memperhatikan saya lebih banyak Pak Kiai dan Bu Nyai saya daripada Bapak dan Ibu guru. Di sekolahan paling guru memperhatikan kalian paling kan ketika tatap muka, Quran hadis, paling ketemu kalian seminggu berapa jam? 2 jam. Bahasa Indonesia paling banter berapa jam? 4 jam. Tapi kiai saya, Bu Nyai saya hampir 24 jam tanggung jawab terhadap diri saya. Makanya dulu saya benar-benar fokus gitu. Fokus saya ini di pondok. Saya ini anak pondok yang kebetulan sambil sekolah, bukan sekolah yang kebetulan tinggal di pondok. Itu dulu rumus Umi. Kemudian karena sama di pondok itu anak pondok waktunya banyak untuk kegiatan. Ya sama seperti kalian, bar subuh ngaji, bar ngaji rampung kudu lek adus. Bahkan kalau dulu ngaji subuh sudah dalam keadaan mandi. Selesai ngaji tinggal ganti pakaian gitu. Sekolah, balik sekolah, zuhur istirahat, bar asar ngaji, bar maghrib ngaji, bar isya ngaji. Sama. Tapi saya ini harus ngaji, saya juga harus tidur, saya juga harus istirahat, saya juga harus guyon dengan teman-teman. Piye carane supaya bisa pelajaran pondok bisa, pelajaran sekolah bisa. Karena apa? Sama, ning pondok itu hampir tidak ada waktu untuk belajar gitu. Makanya ketika dulu prinsip saya apa? Sekali guru menerangkan, saya saat itu juga saya harus paham. Apa tadi? Saya harus paham. Karena kalau saya tidak paham, berarti padahal besok harus ganti bab baru, saya tidak akan semakin paham. Bab 1 kalau saya enggak paham, naik bab 2 otomatis tidak akan paham juga karena bab 2 terkait dengan bab 1. Jadinya rumus saya dulu seperti itu. Ketika guru menerangkan, saat itu juga saya harus paham. Kalau saya tidak paham, saya minta guru untuk menerangkan lagi. Saya minta Bapak Ibu guru untuk menjelaskan kembali. Kenapa? Yaitu tadi, saya di pondok tidak punya banyak waktu untuk belajar, gitu. Waktu di pondok saya ya sudah untuk mengikuti kegiatan pondok, gitu. Untuk ngaji, untuk ro'an, ya untuk tidur, untuk istirahat. Paling saya demek pelajaran kalau apa? Kalau ada PR. Cuma saya orangnya paten. Kalau itu tugas, kalau itu PR, tetap harus saya kerjakan. Itu satu prinsipnya, ya. Harus cerdas. Jadinya cerdas kuwi ora kudu sing juara. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kenapa? Allah itu memberikan kecerdasan kepada umatnya itu beda-beda. Ada yang dikasih cerdas intelektual. Cerdas intelektual EQ-nya tinggi. Angger diulang kon apalan cepet. Begitu diulang sekali saja sudah paham. Itu namanya cerdas intelektual. Tapi ada cerdas yang tidak kalah penting dengan cerdas intelektual. Cerdas emosional. Nah, ini yang harus kalian rubah. Memahami cerdas itu ora iki etok sing cerdas. Tidak kalah penting itu adalah cerdas emosional. Cerdas emosional itu bisa memanage emosinya. Bisa mengatur emosinya. Ora nesunan, ora tersinggungan kalau kaitannya dengan perasaan. Apalagi kalau kalian di pondok. Santri itu pasti, Umi yakin,
emosionalnya pasti cerdas-cerdas. Saya yakin, gitu. Santri kok kerasan itu berarti dia cerdas emosional. Yang emosionalnya nggak cerdas pasti nggak kerasan. Alasan nggak kerasan kuwi macem-macem, gitu. Ono jan alasane loronan, ono alasane ditukari konco, alasane gurune galak, mungkin alasan seneni mak nyai, ono alasan roan dan sebagainya, ono alasan lemote waki, ono alasan diken, ono alasan jare kelambine ilang. Kuwi alasan sing digawe gawe. Karena apa? Yang bisa mengatur emosi berarti kalian cerdas. Karena apa? Di pondok itu pasti kalian akan banyak berhubungan dengan noto perasaan. Cerdas emosi itu cerdas perasaan, gitu. Coba bayangkan, nak jenengan kuwi ora pinter noto perasaan, ning pondok hawane mesti pengen jotos-jotosan. Apalagi cah nom, cah lanang, tersinggung sithik hawane jotos, tersinggung sithik hawane jotos. Nggih apa mboten? Nggih. Lah ternyata di sini kalian bisa enggak menahan amarah kamu untuk tidak jotos? Bisa. Berarti kalian sudah bisa mengendalikan emosi. Jajal umpama jenengan tidak ten pondok, Kang. Krungu omongane koncone sing pedes ntelekit dadi jotosan tenan apa ndak? Nggih, nggih toh? Tapi di pondok ono koncone ngomong celekit, paling meng mbok apa? Ngelek itu astagfirullah, sabar. Nggih toh? Mbak-mbak sing wedok juga gitu. Pasti kalau jenengan kerasan itu tandanya jenengan bisa mengatur emosi. Apalagi yang mbak-mbak persainan ketat sekali, poyokan, Jepan, bolo-bolonan. Kalau Umi melihat yang laki-laki hampir tidak ada bolo-bolonan. Tapi kalau perempuan, bolo-bolonan. Terima gak di ngono kuwi wae wis atine luarune ora ngena. Nggih apa ndak? Nggih. Oh terima ketoke rumangsane ana wong ngomong terus bar ngomong terus ndeloki awakmu. Ya Allah aku kok dadi bahan pembicaraan. Kuwi nak jenengan ora iso ngatur emosi kira-kira kerasan apa ndak? Mboten, hawane pengen mulai ibu koncoku elek kabeh, ora ana sing gelem ngancani aku. Tapi nyatanya bisa bertahan ndak ini? Bisa bertahan, dirasani ora popo, kupinge digawe kan kandel, perasaane digawe kuat. Berarti kalau jenengan kerasan berarti cerdas emosional. Nah kalau jenengan di pesantren kok bisa bergaul dengan bermacam-macam etnis loh ini. Etnis misalkan etnis dari wilayah yang berbeda-beda. Itu berarti kan jenengan jos. Coba kalau jenengan di kampungnya Kedung Jati ya wes wakteke wong Kedung Jati ya koyok ngono kuwi. Ora kaget. MU muntuk United. Sing wong MU ya paling wateke wong muntuk ya ngono kuwi. Ya toh? Ya. Wong Moro Demak nggih MD Moro Demak ya wis wong pantai paling ya wateke ngono kuwi. Jangan kalau di kampung kan bergaul dengan satu apa? Satu watak kampung. Oh watake wong Tambak ki ngono kae. Watake wong Ngalas Kedung Jati ki ngono kuwi. Watake wong Emzu ya ngono kuwi. Ya, Kebun Taman Village jare ngono. Watake wong Kebun Taman ki ngono kuwi. Kan satu watak ya. Tapi kalau kalian di pondok, kalian berarti mempersatukan berbagai watak manusia. Watake cah pondok sing sangka Moro Demak ono, watake sangka Emzu ono, watake Kebun Taman ono, watake wong Meranggen City. Nak Meranggen tuh city dari dulu. Tapi kalau Kebun Taman Village ya, Meranggen. Yo saya 6 tahun di Meranggen ya. Dulu tuh nulisnya bukan Demak City tapi Meranggen City. Rumah saya ini Meranggen wis kota. Tak iloni Mbak Aziz ya. Nah itu kan berarti watak berapa orang? Banyak
dari berbagai wilayah. Jenengan iso ngadepi berarti jenengan hebat. Wong tambak ki watake keras-keras, nak ngomong seru. Nah, wong Buntaman ki alus-alus. Ngomongnya alus-alus. Misalkan gitu, jenengan yo tetap iso ngadepi. Berarti kan percampuran berbagai watak manusia. Kok jenengan iso ngadepi berarti jenengan cerdas emosional. Dan nanti ada cerdas lagi yang ketiga. Cerdas yang ketiga, 1 intelektual, 2 emosional. Yang ketiga ini cerdas finansial. Atau ada yang mengatakan cerdas ekonomi. Cara gampangnya pinter golek gawean, pinter golek duit. Allah itu adil. Kadang EQ-nya kurang. Wonge brangasan, tapi nak kon golek duit pinteran. Ya aja mbok paedo. Makanya jenengan sing rumoso cerdas EQ-ne aja maedo sing bodoh. Karena apa? Bisa jadi orang ning pondok kancamu EQ-ne kurang, jebule sesuk dia cerdas secara finansial. Aja suka moyoi makanya, gitu. Lah makanya ini aja sering moyoi koncone. Karena kalian belum tahu takdirnya Allah itu jenengan ditakdirkan seperti apa belum ngerti. Sing jenengan cerdas EQ untuk ranking 1 jadi juara, jangan sombong. Karena setelah kalian lulus maaf, banyak sing ranking 1 pinter maca kitab ora iso golek duit ya sak pirang. Nggih napa mboten? Kadang jaim rumangsa pinter maca kitab, rumangsa ranking 1, akhirnya arek golek kerja ki serba isin. Akhirnya malah ora iso golek gawean. Sing EQ-nya biasa-biasa saja, itu kadang malah sing kendel. Seruput rono, gawean iki kewes, Akhirnya dadi wong sugih. Mulane aja poyok-poyokan. Sing jenengan ning pondok cerdas EQ-ne aja moyoki kancane sing mungkin nak kon apalan angel. Nggih to? Aja moyoki kancane mungkin nak kon setoran utawa kon deres angel. Nggih to? Karena apa? Kabeh wis ditakdir Gusti Allah. Nggih to? Atau yang keempat, cerdas religi. Cerdas agamanya, nak dijak ngibadah gampang entengan. Ning pondok kuwi ya ana bocah iki sregepe pol, angger ana adzan yo kuwi sing maju dhisik. Itu berarti bagian dari cerdas emosional. Koncone urung tangi wis tangi dhisik. Koncone ora kuat poso Senin Kemis, dhek kuat poso Senin Kemis. Itu bagian dari cerdas religi. Ya 4 kecerdasan ini syukur bagi jenengan duwe kabeh. EQ-ne yo cerdas, emosine yo cerdas, nggih to? Besok nak wis dadi ora dadi santri wis balik ning omah, kalian juga cerdas finansial. Yang keempat juga cerdas religinya. Lah, cerdas ini tadi fokus, nggih to? Fokus jenengan. Dan setelah fokus ojo gampang moyo ikon cone. Wa khirsin. Apa maknanya khirsin? Semangat. Gitu. Ning pondok kuwi kudu semangat. Gitu. Semangat itu apa? Ia punya jiwa pengen maju. Ora kepeksa. Yo ketang to mbiyen sing pengen ning pondok kuwi ora awakmu. Jenengan ning pondok mungkin sing pengen awale wong tuwamu. Tapi nek wis ning pondok nikmatilah, ibarat air ikuti alur air, gitu. Yo wayahe jamaah yo jamaah, wayahe ngaji yo ngaji, wayahe kon apalan nggih apalan, wayahe piket nggih piket, wayahe roan yo roan. Ini berarti semangat, gitu. Ojo mengecewakan orang tua, mergo wong tua mesti karepe apik nak kanggo anak. Zakain wa khirsin was tibarin sobaro.
Wastibarin itu dari kata sobaro. Gitu. Dadi istabaro. Fa'ala ifta'ala istabaro. Karena suara tak barsot kok tak kangelan, makanya berubah menjadi yang dekat itu tok. Istobaro. Gitu. Istabaro diiklal menjadi istobaro. Artinya apa? Merdi-merdi sabar. Nak sobaro kuwi sabar. Tapi kalau istobaro ora sabar, disabar sabarke. Makanya Imam Syafi'i benar, gitu. Memilih katanya bukan sobarun, bukan sobrun, tapi apa? Wastibarin, istobaro. Istobaro itu sudah proses iklal, artinya istabaro menjadi istobaro yang artinya ora sabar disabar sabarke. Jenengan ning pondok ki asline ra ya ora sabar to nak nuruti ora sabar. Nggih napa mboten? Sabar apa ora asline? Mboten sabar, tapi digawe sabar. Nak ditakoni kerasan apa ora asline jawabane apa? Mboten kerasan, tapi dikerasan sanke gitu, betulnya mikir jangka panjang gitu, mikir masa depan, makanya ora sabar disabar sabarke gitu. Cokoti lemut tetep sabar, babakan mangan yo tetep sabar, babakan turu yo tetep sabar. Niku berarti aslinya jenengan ora sabar. Nak mikir niku ya ora sabar. Wah ning pondok gek turu digugah. Mulakno disabar sabarke. Babakan mangan kadang nggih ngeleh lawoe jeleh, ora sabar ya disabar sabarke. Ning pondok kono ning pondok kene sama konsepnya. Gitu. Disabar sabarke. Ora kuat kuatke. Nah makanya Abah kemarin syaratnya apa? Mencari ilmu yang pertama apa kalau menurut Abah? Kerasan dhisik toh. Nah, kerasan gen iso kerasan kuwi kudune dikerasan ke. Hawane pingin balik, piye gen ora pengen balik, yo dilalekke. Nah, awor koncone, Kang, biyen sampeyan piye mondok pertama? Nangis apa? Ora, kilingan omah apa? Ora, gen ora nangis piye Kang? Gen ora kilingan wong tuwa piye Kang? Lha kuwi takoko karo kancamu sing wis luwih dhisik teke mondok. Kuwi jenenge wastibarin. Nomor berapa itu tadi? 3. Nomor 4 apa? Wabul ghotin. Bulghah itu apa artinya? Ya gitu. Ning pondok kuwi kudu ana biayane, gitu. Ya walaupun biaya itu tidak 100% sangat mempengaruhi, tapi kudu ana sangune. Niki Umi ceritakan, orang-orang hebat itu sebetulnya malah jarang dari ceritanya orang yang kaya. Ini Umi ceritakan Imam Malik. Jangan ngerti Imam Malik, gitu. Yang pendapatnya menjadi madzhabul arba'ah, termasuk menjadi imam madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i niku bukan dari orang kaya. Bahkan Imam Syafi'i mangkat mondok wae anak mbok rondo. Imam Syafi'i niku ning pondok arep mangkat mondok pertama niku mawon wis ora duwe pak. Bapake pun tilar donya awet Imam Syafi'i ijek cilik. Arek mongkat mondok minimal misalkan saiki umur 12 tahun arek mondok kuwi mbokne wis rondo. Jenengan bayangke, mbok rondo kuwi biasane rekoso napa mboten? Rekoso. Kecukupan bondo apa kekurangan? Niku Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad ngenes melih. Imam Ahmad niku yo anake wong ora duwe, tapi semangatnya luar biasa. Nganti semangate Imam Ahmad niku arek mondok pertama nganti didolke cagak omah. Cagak omah saka omah niku jumlahe pinten? Sekawan. Arek mondok pertama betek-beteke pengen golek ngilmu agama, gen dadi wong alim alamah.
biayane niku mergo anake wong ora duwe, ora ana sing didol, ora ana sing digawe sangu niku nganti cagak omah dijikok siji didol. Jenengan bayangke, cagak omah kuwi iso kuat nak cagake jumlahe 4. Niku wong tuane terus tak dolke apa nang? Karo wong tuane didolke cagak siji didol dadine omahe, terus sing sijine disangga nganggo cagak umpama saiki mone Banjarjati utawa Kalimantan disunggi diganti pring. Nggih to? Sing siji didol karo wong tuane, duwite disangokke Imam Malik. Nggih to? Tapi niki Imam Malik niku nggih to? Sangu mergo kilingan ya Allah, semangat. Makanya jenengan kuwi semangate minimal nak ora ana sange kuwi semangat apa? Semangat karep pengen dadi wong alim. Niku kok karo jenengan mayan jenengan apa mboten kalih Imam Syafi'i? Jenengan arek mondok ndak nganti wong tua adol-adol? Mboten to? Ana sing wong tua adol cagak? Ana sing wong tua adol omah? Mboten. Niki Imam Syafi'i jenengan luweh mulya. Cara wong tuwa jenengan jek luweh sugih tinimbang wong tuwane Imam Syafi'i. Niku mawon let berapa tahun sangune wis entek. Wong rumangsane anake wong rak duwe niku sangune diirit-irit. Ora seneng jajan. Cara saiki khidmah ning nggone Mbah Yai, gen sangune urip khidmah ning nggone Mbah Yai. Mergo nak khidmah ning nggone Mbah Yai minimal nunut urip. Ngewangi Mbah Yai terus bar melu dahar ning nggone Mbah Yai. Let 2 tahun 3 tahun sangune entek meneh. Wong tuane bingung meneh, bapak ki rak duwe apa-apa le. Akhirnya apa? Wong tua mboten eman. Nak jenengan kuwi semangat, wong tua mboten eman. Bahkan harta orang tua itu dijual mboten eman-eman. Cagake siji didol meneh. Mergo ora ana sing iso didol. Berarti cagak mau sing 3 didol siji meneh. Garek pinten berarti cagake garek kalih. Dan akhirnya bertahun-tahun Imam sinten wau Malik mondok ora trimo setahun 2 tahun. Mondok setahun 2 tahun, mondok iku mergane napa? Beda karo sekolah. Ora trimo setahun 2 tahun, akhirnya sampai bertahun-tahun, akhirnya sampai 4 cagak dijual semua. Akhirnya omahe gampangane yang tadinya omah besar berubah hanya menjadi gubuk. Tapi wong tuane ikhlas, wong tuane ridho, wong tuane sadar bilih pendidikan, bilih pondok mesti ana biyayane. Lah nek jenengan kuwi dibiayani wong tua, diongkosi, disangoni, kudu ana tanggung jawabe. Aku ki sekolah ngentekke duit pirang-pirang. Aku ki mondok ngentekke sangu pirang-pirang. Harus ada wujud tanggung jawab yang kamu laporkan kepada orang tua. Bapak alhamdulillah kula iso tahlil. Bapak alhamdulillah kula apal manakib. Bapak alhamdulillah kula saged khotbah. Ngoten niku wong tua ora getun. Bondo kalong, bondo entek, wong tua ora getun. Mergo bondo karo ngilmu luweh mulya ngilmune. Dan Umi ini cerita juga. Kalau itu zamannya Imam Syafi'i, ini zaman sekarang. Koncone Umi kuliah, nggih. Orang Purwodadi, perempuan, gitu. Perempuan itu kan biasanya banyak gengsinya, banyak malunya. Ini benar kuliah itu dia modal karep. Karena apa? Ini termasuk anaknya sangat dekat dengan saya sehingga saya tahu setiap mau bayar SPP, mohon maaf. Dulu saya kuliah tuh SPP-nya 1 semester hanya 150.000. Tahun 93 saya masuk IAIN Wali Songo Semarang. Itu per semester berarti berapa? 6 bulan. Itu hanya 150.000. Kalau ngomong saiki yo hanya 150. Padahal mbiyen 150.
Ketika saya mau kuliah, ketika saya ngomong sama orang tua harus bayar SPP, dirawangi Pak Mae, Mbah At, Mbah Mun, kuwi saya wis ngobo, Bapak sesasingkas bayar kuliah. Itu sesasi kuwi cara penghasilan ning nggone dadah klopo diundoi. Mbah Mamun bendino apek godhong, bendino nguntingi godhong pogung, bendino nguntingi godhong kates. Kurang 1 bulan tuh sudah semacam itu. Mayan ono sing ijek didol. Tapi teman saya, karena ini teman dekat saya tahu, Masya Allah, Subhanallah. Tapi alhamdulillah sekarang ya mulya uripe, termasuk jadi ASN atau PNS. Itu kan ya tetap hidupnya terjamin. Dulu itu setiap dia selalu nangis. Mau ngomong orang tuanya itu enggak berani. Ini wis bayar jatah bayar SPP 150.000 tahun zaman 93 itu ya mahal sekali. Ibaratnya mungkin sekarang ya 3 juta sampai 5 juta, mungkin 10 juta kalau sekarang. Itu akhirnya apa? Arep ngomong enggak berani. Ya akhirnya saya semangati, Mbak, beranikan untuk ngomong dengan orang tua. Saya yakin, saya kasih motivasi. Kalau orang tua diomongi, orang tua sadar bahwasanya pendidikan ada biayanya, pasti orang tua jenengan akan berpikir. Benar, akhirnya berani ngomong sama orang tua. Dan yang membuat saya itu ora tegel kenapa? Orang tuanya hampir sama seperti Imam Syafi'i. Setiap mau membayar semester, itu juga selalu didolke omah. Makanya ini saya buat cerita buat motivasi sama jenengan. Semester kedua itu didolke karena orang Purwodadi kan omahe songko jati-jati semua nggih. Semester pertama itu didolke tritisan. Tritisane nak wong kono niku lak nggih kayu nggih. Kayune nggih jati-jati, renge gedenge. Gitu. Semester kedua didolke ruang tamu papan sing sebelah. Kono kan omahe gede-gede nggih, didolke papan sak lajur gitu, sak otot-otote. Nanti semester ketiganya begitu lagi sampai lulus itu hampir. Sana kan omah biasanya sekop sampai 3 nggih. Teras, kemudian ada ruang utama tuh sak cungkup dhewe, ruang tamu sak cungkup dhewe, ruang tengah sak cungkup dhewe, nanti dapur sak cungkup dhewe. Sampai dia lulus semester 10. Itu teras dan rumah utama habis. Digunakan untuk bayar kuliah. Orang tua mboten eman-eman. Ini ceritanya. Niku nak Imam Syafi'i mungkin jenengan mboten menangi. Ini sejarah. Saya menangis sendiri dan itu teman saya sendiri. Setiap mau bayar semester sama orang tuanya selalu dijualkan rumah. Selalu dijualkan rumah. Tapi ini tanggung jawab terhadap orang tuanya. Aku kuliah ragate akeh nganti didolke omah wong tuaku ora eman. Aku kudu lulus sarjana. Alhamdulillah juga lulus sarjana. Dan sekarang beliau apa? Alhamdulillah jadi PNS. Kalau sudah jadi PNS akhirnya apa? Bisa membuatkan rumah orang tuanya. Akhirnya rumah orang tua yang dulu digunakan untuk dia biaya kuliah isongi joli. Itu membuktikan gitu bahwasanya pendidikan itu ada biayanya. Lah mriki jenengan kalau babakan biaya Umi katakan tadi bukan 100% penentu keberhasilan. Apalagi kalau sekarang jenengan sing penting modal semangat. Modal semangat pokoknya jenengan pengen mondok, pengen sekolah, pengen kuliah. Pasti dimanapun Allah akan menunjukkan jalan. Sudah Umi yakin. Coro ceritamu babakan ekonomi, babakan sangu. Ora koyok cerita zaman-zaman saya sekolah. Tidak seimbang dengan cerita ketika zaman saya kuliah. Ijek luweh penak awakmu. Makanya manfaatkan kesempatan. Makanya benar. Manfaatkan kesempatan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Gitu. Apalagi jenengan niki sing sudah kuliah nggih. Umi kasih motivasi sing tenanan harus sampai sarjana. Kuliah itu tidak milik orang yang kaya. Tapi kuliah itu adalah milik orang yang mau dan mau memanfaatkan kesempatan. Sugih
tapi nak ora niat ya ora iso kuliah. Jenengan anake wong ora duwe tapi pengen dadi wong mulya, pengen wong dadi wong aling, wong alamah, duwe ijazah sarjana, Gusti Allah ngei dalan sak pirang. Itu yang keempat apa tadi? Wabul khotin. Jadinya jenengan sing duwite wong tua sithik-sithik ora usah kuwatir. Tidak begitu apa tadi? Ngregesi ning ati dibanding cerita-cerita orang-orang yang hebat. Cara ora duwene wong tuamu ki ora ana bandingane nek jenengan ngrungokke critane Imam Syafi'i. Ora ana bandingane nak gelem jenengan meneladani dari Imam Malik. Dan bahkan yang Umi ceritakan tadi dari temannya Umi sendiri gitu. Setiap harus bayar kuliah kudu adol oma. Nah, sekarang yang ke-5 apa berarti? Wa irsyadi ustadzin, petunjuk guru. Petunjuk guru itu maksudnya ridhone guru. Gitu. Jenengan kuwi nak pengen ilmu manfaat kudu gitu ana gurune digurokke ora karepe dhewe. Dan kalau Umi memahami irsyadi ustadzin itu lebih ke ridhone guru. Jangan kuwi mondok, jangan kuwi sekolah, sing penting gurune ridho gitu. Nak gurumu ora ridho, ora ngijini ya aja mberot gitu. Mergo guru kuwi luwe paham karo murite, kiai luwe paham karo santrine. Nek ana apa-apa ijino gurumu, ijino kiaimu. Dan yang ke-6 berarti apa? Wa tulis zamani, suwe mangsane. Mondok kuwi ora seminggu, rong minggu, sasi, rong sasi, tapi bertahun tahun. Nak jenengan kuwi gek 3 tahun urung apa-apa. Niteni mubtada khobar ijek bingung, fi'il fa'il ijek bingung. Akhwate kana ijek bingung. Amale kana amale inna akhwate donna we kalian urung paham. Padahal wis ngentekke dadah, ngentekke sawah. Lah nek urung paham kok terus boyong, ya delalu ora entuk apa. Ngoten nggih? Berarti metode belajar itu tadi terkait ya, yang satu berarti harus apa? Fokus, konsentrasi. Yang kedua menghargai waktu. Yang ketiga menghargai teman. Ojo poyokan gitu. Yang ke selanjutnya apa? Waktunya itu lama, nggak ada gitu. Kalau saiki urung apal baleni meneh. Sekali urung apal baleni meneh. 3 tahun urung iso maca kitab, tambah setahun. Tambah setahun urung iso, tambah 5 tahun. Syukur bagi ora pati-pati boyong nak urung boyong ya. Jadi generasinya Kang Zainal. Kang Zainal itu boyong. Halo Kang Zainal. Kang Zainal itu termasuk santri-santri awal di sini. Dia tuh tidak boyong. Boyongnya mergo boyong Mbak Lala. Ya alhamdulillah rumahnya enggak jauh dari sini. Ijek ketok nyawang Abah, ijek saged nyawang Umi. Nonton nggih? Dadine Mbak Esti rasa kesusu. Ya. Arep ngopo? Kayak 4 tahun rung iso apa? Engko nak wis sarjana kan kewes. Hesti Akila SPD. Nah, iya kan keren. Masuk di undangan ya. Janur kuning melengkung undanganmu Hesti Akila SPDI apa SPD. Ngono ya. Lah dan calonnya syukur bagi calonnya ono SPD ne. Ngono ya Mbak ya. Nah ini kak kuliah 4 tahun 4 tahun kas. Sarjana plus iso moco kitab. Apalagi perempuan. Perempuan harganya luar biasa. Cah lanang iso maca kitab lumrah. Santri cah wedok kok iso maca kitab. 1 banding 1000. 1 banding 100. Makanya manfaatkan kesempatan. Cah wedok maca kitab itu langka. Langka wong cah wedok wani ngisi ngaji pegang mic ora ndredeg wae barang langka. Apa meneh kok nganti iso maca kitab. Nak jenengan langka berarti harganya juga
mahal. Gitu. Lah mulakno dibetah-betah keteke ning pondok. Mugi-mugi manfaat. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.